Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, hari ini kita akan belajar, atau di video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi yang namanya diget. Oke, diget ini adalah kalau di ini ya, itu dia ngambil database ya, itu extract from a database a single record that match the condition you specify. Jadi dia akan ngambil database ya, satu data dari database sesuai dengan kriteria yang kita berikan gitu. Ini mungkin mirip dengan VLOOKUP, HLOOKUP, atau yang di video yang lalu kita bicara tentang XLOOKUP. Nah, kalau di get ini menurut saya lebih advance karena ada kita bisa masukkan beberapa kriteria. Jadi nggak hanya satu kriteria. Kalau VLOOKUP atau HLOOKUP atau XLOOKUP itu mungkin hanya bisa masukkan satu kriteria untuk kita ngambil apa datanya gitu ya. Nah, kalau di get ini dia bisa beberapa kriteria. Nah, saya tunjukkan cara kerjanya di get itu seperti apa. Pertama, tentunya kita punya data dulu, gitu ya. Data kita dalam bentuk tabel di Excel. Kemudian pertama kita misalnya kita pengen dapatkan data ya misalnya kita contohnya misalnya kita punya datanya itu kita punya si ini Sukri Tupan namanya. Saya misalnya pengen tahu dia dari kota apa atau departemennya apa gitu ya. Dengan gampang kita kalau di get ketika ketikkan aja di get, kemudian database-nya tentunya kita blok aja semua supaya kita bisa dapetin semua data yang ada di situ. Jadi kalau VLOOKUP atau HLOOKUP itu kan selalu ada di kolom kuncinya itu selalu ada di sebelah kiri atau kalau di HLOOKUP itu yang paling atas, kolom row paling atas. Kalau VLOOKUP di kolom paling kiri gitu ya. Nah, kalau di get ini bisa di mana aja. Mau yang jadi kunci itu di sini, kemudian kita carinya di kolom paling kiri, tengah dan segala macam. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, kita blok dulu di apa ininya tabelnya. Dan menariknya lagi kalau di di get ini bisa sampai bawah tuh. Maksudnya sampai nggak harus semua semua data sudah masuk gitu. Bahkan data yang belum masuk pun bisa kita kita blok gitu. Bisa masukkan di get ini. Oke. Nah, kalau sudah database sudah kepilih, tabelnya sudah kepilih, tinggal kita kunci aja pakai F4. Jangan lupa teman-teman yang mungkin belum tahu caranya kunci otomatis gitu ya, otomatis baik baris dan kolom itu tinggal tekan aja F4. Nah, di sini. Kemudian field ini adalah field ada yang apa mau kita cari gitu ya. Mau kita cari itu adalah departemennya misalnya. Jadi kita arahkan ke departemennya. Pastikan ini karakternya sama dengan karakter di sini. Perhatikan kalau ada space juga pastikan berbeda. Di sini ada space-nya, di sini nggak ada, pasti nggak jalan gitu ya. Kemudian titik koma lagi, kalau titik koma lagi atau pindah ke parameter berikutnya yaitu kriterianya. Kriterianya apa? Nama. Kita kan kuncinya nama. Kita cari nama Sukritupan itu departemennya apa. Tinggal di blok aja semua. Jadi namanya field kolomnya apa, kemudian yang kita cari datanya yang mana gitu. Di blok dua-duanya, kemudian kita close bracket. Nah, otomatis gitu. Benar kan? Nah, kita cek. Nah, benar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya si Diget ini bagusnya lagi dia nggak hanya bisa satu satu kriteria gitu ya, satu kriteria. Dia bisa beberapa kriteria kita nyarinya. Misalnya kita balik nih sekarangnya, kita balik. eh, saya mau cari eh, ini ada dua nih ya kota Ambonnya. Saya mau cari sales manager yang ada di kota Ambon, gitu ya. Atau kita bikin sales manager misalnya di sini sales manager gitu ya. Oke, jadinya kan kita balik gitu ya. Kita balik tadi kalau kita yang
kita nyarinya berdasarkan nama, kita cari departemennya apa gitu ya. Sekarang kita balik, kita tahu departemennya apa, kotanya apa, jabatannya apa, kita pengen tahu siapa namanya yang ada di situ, yang menjabat di situ gitu ya. Nah, ini misalnya saya tadi mau cari yang di kota Ambon gitu ya. Sorry. Ini harus ingat, ini apa datanya harus sama. Nggak bisa kita ngomong Ambon gitu, harus kota Ambon. Nggak bisa kita tulis Ambon aja gitu, nggak bisa. Harusnya kota Ambon gitu ya. Kemudian departemennya sales manager misalnya. Kita karena kita carinya adalah nama, maka di get-nya kita taruh di sini gitu ya. Gantian kita balik, database-nya tetap sama. Jangan lupa dikunci. Dan F4, field-nya apa? Field-nya tentunya nama. Kemudian kriterianya kan kita punya 3. Departemennya, kotanya di mana, sama jabatannya gitu ya. Kita blok semua, dan kita kurung tutup. Nah, maka ketemu sales manager di kota Ambon adalah ongoing pay, benar gitu. Kalau misalnya ini saya ganti kota Bandung, apa yang terjadi? Maka dia jadi Maziah jadi Bata. Ini akan jadi lebih mudah kalau teman-teman gunakan data validation juga untuk inputnya. Jadi misalnya kita masuk di sini data validation, kita pengen bisa ada drop down-nya gitu ya. Ini kan apa? Mending kita bikin dulu datanya seperti apa. Kita ambil ini, kemudian kita taruh di mana ya, di sini aja kali ya. Ini, kemudian kita remove duplicate, ingat kita remove duplicate, sorry, harusnya nggak di expand, continue with current selection, oke, ini juga kita continue with current selection, oke. Ini juga kita remove duplicate, continue, oke. Jadi kita balik ke sini lagi nih. Kita klik data validation-nya, data tools, data validation. Kita pengen ini adalah list, karena di sini departemen, maka source-nya adalah departemen. List departemennya. Kemudian ini adalah kota, kita klik di sini, pilih list, kemudian kotanya kita klik OK, manager, list, source-nya adalah ini. Oke, klik OK, maka kita bisa cepat nih. Misalnya misalnya ini cuma satu-satu ya, misalnya kita ya apalah gitu ya, kota Bandung, misalnya ada kota Bandung lagi nggak? Atau ini kita bikin kota Bandung kali ya, Bandung, tapi dia legal manager, legal, gitu ya. Kita ubah di Ambon misalnya, Ambon. Nah, karena di Ambon nggak ada legal manager, makanya dia keluarnya error. Ambon adanya sales supervisor, sales supervisor. Jadi gitu, fungsi di get ini sangat membantu. Ini lebih advance lagi dibandingkan VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Jadi ngambil datanya bisa dari kolom mana saja, juga bisa lebih dari satu kriteria yang digunakan. Ini kita ambil 3 nih. Sebenarnya bisa 4, 5, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri. Saya rasa itu aja untuk video kali ini. Terima kasih dan
Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka video seperti ini. Dan jangan lupa juga subscribe kita. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.